ide-ide yang kita anggap biasa bagi orang lain ternyata luar biasa. Dan Obamers, podcast saya kali ini sangat istimewa banget loh, karena memang saya menghadirkan para youtuber muda hingga kalangan usia yang menengah dengan penghasilan ratusan juta bahkan miliaran loh. Padahal mereka cuma kita lihat nyanyi, ngonten makan, kuliner, tapi dengan hobi dan kebiasaan mereka ternyata disuka oleh penonton. Bahkan jumlah penonton mereka tembus hingga 1,5 juta dalam jangka waktu 5 hari. Siapa mereka? Yuk ikutin saya. Berbagai kreasi bisa kita ciptakan dan hasilnya ya kita serahkan kepada orang lain yang menilai. Nah, saat ini kita istimewa sekali ya para Obamers. Saya yang seperti saya sebutkan tadi bahwa podcast kita hari ini sangat-sangat spesial sekali. Karena biasanya sih Dewi ditemanin 1 orang bintang tamu, sekarang langsung 3 bintang tamu. Dan istimewanya lagi, mereka adalah semua kalangan dari usia muda sampai bapak-bapak, penuh dengan kreasi dan tidak pernah mati ide. Jangan tanya soal penghasilan, pokoknya wow banget. Yuk kita lihat siapa tamu Obama hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Wow, mukanya ceria-ceria sekali hari ini. Ceria nih karena memang nggak ada beban ya Bos ya, nggak ada beban dan memang kita nggak terlalu dikejar-kejar dengan kerjaan, pokoknya ide dan ide ya. Dan memang istimewa saat ini mereka adalah youtuber khas Palembang. Sekali mereka ngeluarin konten, penontonnya langsung ratusan ribu hingga jutaan orang. Saya kenalkan nih, yang pertama adalah Mas Rio. Mas Rio adalah seorang produsen dari lagu-lagu hits ya, cover produser dari lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh artis penyanyi beken dan dikreasikan oleh Mas Indra bersama penyanyi khas Palembang Indah Yastami ya. Wow. Dan di samping saya nggak asing lagi, dia adalah seorang pegawai negeri sipil atau dikenal dengan ASN ya sekarang ya. ASN. Kalau misalnya masuk ke dalam ruang kerjanya mukanya kayak wow, kusut. Target belum nyampe dia pusing, tapi kalau udah bicara soal YouTube nih lihat ketawanya. Giginya sampai kelihatan semua ya, Kak. Oke, Kak Marhen nih aku tanya nih. Kak Marhen kan termasuk YouTuber pemula ya, Kak ya? YouTuber pemula. Boleh cerita nggak sih, Kak, kenapa sih mau menjadi seorang YouTuber? Sebenarnya bukan tujuan awal ya untuk jadi YouTuber. Cuma banyak juga teman-teman yang di luar dari Provinsi Sumatera Selatan, kalau dia datang ke sini nih banyak nanya makanan khas, makanan yang enak-enak di Palembang selain pempek itu apa sih? Oke. Tapi ya kan masyarakat di luar itu dia tidak tahu bahwa kita ada makanan-makanan ciri khas dari Sumatera Selatan, khususnya kayak pindang. Pindang itu kan beragam macam, Mbak. Ada yang pindang yang macam-macam lah, musirawas, segala macam. Dan tidak semua orang tahu ya Pak ya, setahunya mereka adalah Palembang adalah pempek, Palembang adalah pempek gitu ya. Ternyata banyak banget yang bisa dieksplor ya. Benar, jadi pindang itu setiap daerah itu ada cita rasa tersendiri. Jadi kalau kita makan pindang pegagan, pindang kombreng itu ada cita rasa yang tersendiri, sehingga mereka itu selalu berkreasi khusus pindang. Oke, apa karena memang Kak Marhen badannya bertubuh agak
semok makanya pengen mempopulerkan kuliner atau gimana? Iya, sebenarnya banyak juga kawan-kawan tuh yang ngomong kalau ngelihat aku makan tuh enak. Enak banget ya, ekspresinya, makan. ya gesturnya Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan untuk membuat video-video itu karena kan kita setiap orang ini kan pasti makan ya Mbak Iya, Dewi oke. ya. Cuma bedanya kita ini kalau yang aku makan itu kan aku videoi. Oke, Itu untuk aja cuma pribadi beda. ya, untuk pribadi awalnya Oh, ya. Awalnya ya untuk Oke, pribadi. Begitu aku upload ke YouTube, alhamdulillah sampai ke dengan terakhir yang aku lihat itu ada satu video yang sampai 296 Pembaca, penonton. penonton Ya, yang nonton dalam waktu berapa hari Kak? itu lebih kurang 1 bulan. Wow, 1 bulan tembus di 296.000. 296.000 cuman makan doang. Iya. Wow. Dengan subscriber yang terakhir saya lihat itu ada di 3.200. Oke, jadi istilahnya tuh kerjaan awalnya memang kita nggak ada beban sama sekali ya. Pokoknya kita pengen makan, memperkenalkan menu khas Palembang, ternyata respon dari penonton banyak gitu ya. Iya. Makanya kepikir mau nge-YouTube gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi jam-jam kita makan juga Mbak Dewi memang kita konsisten begitu tank jam 12 istirahat makan kita keluar kita cari tempat yang terdekat. Seminimalnya juga jam 1 kita udah sampai lagi di kantor. Jadi tambah kegiatan makan mengganggu. itu tidak nganggu waktu Tidak kita. nganggu waktu kantor Iya. ya Kak ya. Oke. Terus soal makan ya Pak ya. Kalau kita makan kan kita harus punya, orang kan berpikir nih mau nge-YouTube tuh harus beli alat-alat yang mahal, harus beli ini, harus beli itu. Bener nggak sih itu kalau menurut Pak Marhen sendiri? Kalau yang aku karena aku amatir ya, aku cukup dengan satu HP doang ya, terus iya, cuma diedit sekedar ya pakai edit kasar ini lah kan. ini aja ya, ini aplikasi dalam Ya, HP doang ya. ada Oke. aplikasi ya diedit di situ, ya sudah dikirim. Dalam Gitu. satu kali video biasanya kalau kita ngatur apa nge-editing itu butuh berapa lama Pak? Paling ya anggaplah santai lah ya 1 kali 24 jam lah. 1 hari udah kelar berarti Ya. sekali makan itu. Ya. Oke. Terus di situ Mbak Dewi ada satu ciri yang aku simbolkan untuk makan Icon dan banget ya. pernah kami makan sama Mbak Indah itu kita waktu makannya nggak pakai sendok langsung Oke. pakai tangan sudah kita cuci. Terus kalau dia bentuknya kuah sop kayak itu atau pindang kayak itu kita nggak pakai sendok jadi sama mangkoknya kita angkat. Oke, dan Nanti itu Mbak Dewi boleh coba dirasakan itu jauh lebih nikmat daripada pakai sendok ya, benar ya Mbak Indah Oke, ya? dan itu memang ternyata direspon dari orang lihatnya justru bagus ya Pak ya. Iya, mungkin mereka juga mencoba yang kita lakukan. Ternyata memang lebih enak dibanding kita pakai sendok. Kalau kita pakai sendok itu kan mulut masih mau masuk, tapi yang dihirup tuh udah habis. Kalau kita pakai mangkok itu jadi benar-benar kapasitas mulut kita tuh ngerasa cukup baru stop gitu. Jadi makin besar mulut makin besar mangkok ya Pak. Wih, keren banget ya Pak ya. Iya. Jadi hobi makan akhirnya Makan. justru menghasilkan ya Kak ya. Ya kayak di kita Alhamdulillah kan ya. kami kemarin pernah membuat video masalah ini makan pindang ikan salai. Oke. Ikan salai itu kan banyak juga orang nggak tahu apa sih ikan salai. Nah, ikan salai itu kan ikan yang secara Dibakar pengawetannya ya, diasap, diasap ya. sehingga bisa tahan sampai berapa bulan. Terus kami juga ada pernah makan di bawah jembatan Ampera di atas ketek ya kalau bahasa Palembang. Goyang-goyang gitu. Dan respon Oke. masyarakat ya alhamdulillah bagus. Banyak Mbak banget Dewi. yang like banget, dan itu saya lihat juga penontonnya ada banyakan dari luar negeri ya Pak ya, dari India, kulihat dari Amerika Iya, gitu ya, dari yang nge-like khususnya ya. India. Tuh nomor Ya, 1 kulihat ya nomor pembaca. 1. Terakhir 36% yang nonton. Wow, 36% adalah warga India. Dari kalkulasi 100% penonton, Oke. 36% itu India yang nonton. Wow, dari hampir 300-an ribu itu ya Pak ya? Iya. Wow, Gitu. nyangka nggak sih bisa jadi dalam waktu 1 bulan ya kita nge-YouTube sudah bisa tembus penonton segitu ya Pak ya? Ya, Nyangka sebenarnya tidak nyangka ya, yang pastinya karena tujuan kita itu sebenarnya untuk memberitahu ke masyarakat luar bahwa di Palembang ini banyak makanan, bukan cuma pempek, Oke. ada pindang, ada ikan pepes, Oke. terus
banyak. Dan itu adalah otodidak ya, tidak ada sponsor ya Pak? Iya, asli kita. Itu yang keren. Kita jalan memang kita makan, ya memang kita bayar, ya bukan kita diundang. Jadi istilahnya memang benar-benar kita pengen mengeksplor dari gaya kita makan, memberitahu kepada penonton, Iya. dan hasilnya bisa kita nikmati, ternyata orang suka ya Pak. Banyak juga teman-teman yang sempat telepon atau nge-WA yang komen, katanya kalau lihat aku makan tuh dia jadi lapar, pengen makan. Jadi makanya itu yang mengikonkan kita ya Pak ya. Bukan selera orang makan ya. Dan khususnya. sampai Pak Gubernur juga saya lihat sampai nonton ya Kak ya, memberikan testimoni. Keren. Nah untuk Mbak Indah sendiri Mbak ya, Mbak Indah adalah dulunya adalah seorang penyanyi ya Mbak ya, dengan suara yang bagus, melengking ya Mbak ya. Dan dulu cuman dinikmati sama orang kafe aja ya Mbak ya, kafe untuk live musik, dan sekarang suara Mbak Indah bisa dinikmati oleh seluruh penonton di dunia. Oke, nah Mbak Indah sendiri kenapa sih memilih jalur untuk mengcover lagu-lagu hits di Indonesia Mbak? Sebenarnya kan kalau cover itu awal mulanya sama beliau, Sama Karyo Karyo. ini hubungannya teman, adik atau saudara? Apa pacar? Kok saling-saling lirik kiri kanan? Jadi awalnya tuh kan Indah memang sering nyanyi di kafe. Oke, Jadi awalnya live musik di kafe, terus kebetulan ketemu sama Kak Aryo yang emang udah sering buat cover lagu sama teman-temannya kan. Kemudian ketemu sama Indah, diajak proyek Anda mau nggak kita bikin cover katanya. Kita cover nanti kita upload di YouTube. Oh boleh nih dicoba-coba dulu. Awalnya memang kita coba-coba dulu kan. Siapa tahu memang rezekinya di sana, dan alhamdulillah memang mungkin dikasih jalan, dan sekarang mungkin rezekinya mengarah ke situ. Oke, itu dalam proses YouTube Indah Yastami itu dengan 1,5 juta subscriber ya Mbak ya. Kita ini kan susah juga sih mendapatkan subscribe ya. Biasanya kan kalau untuk jam tayang kebanyakan udah kalau aku pribadi sih punya YouTube tapi jam tayang udah nyampe, subscribe-nya yang nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nah kalau Mbak Indah sendiri dari 1,5 juta subscribe itu prosesnya berapa lama Mbak? Kurang lebih mungkin kita nge-YouTube-nya, awal nge-YouTube-nya itu berdua itu kurang lebih 1 tahun. Tapi untuk capai di 1,5 itu terakhir kita memang yang waktu boomingnya kita cover 1 buah lagu memang kebetulan naik, kurang lebih dalam waktu 1 bulan itu udah sampai di 1 juta. 1 bulan udah 1 juta. Tapi untuk dari subscriber awal ke 100.000 itu kita mungkin hampir 1 tahun. Oke, artinya memang lambat pergerakannya, begitu hit langsung meledak gitu ya. Oke. Untuk bisa menikmati cover lagu itu memang kita harus berkunjung ke YouTube-nya Mbak Indah dulu, atau memang Mbak Indah melakukan satu promosi atau gerakan-gerakan seperti apa gitu? Oh, mungkin kalau kita kan memang kalau upload pasti kita upload juga di Instagram, dan kita juga punya TikTok. Jadi mungkin untuk Instagram dan TikToknya bisa jadi media promosi kita kalau lagi upload untuk YouTube. Nah, aku tanya nih, nge-YouTube itu susah nggak sih Mbak? Gimana nih Kak Aryo? Susah nggak sih nge-YouTube tuh? Karena kita kan berdua nih. Oke. Kalau dari aku sih nge-YouTube itu kalau mau cari duit susah. Tapi Kalau mau cari duit susah. Mau ngembangin apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di berkreasi. kepala kita itu Masa sih? mudah. Gitu. Kan orang berpikir nih. Kayak kamar Henis makan, ya kita videoin makan gitu. Nah, tapi kalau untuk mencari uang dari situ itu sangat susah dan butuh kesabaran. Yang jelas tuh mindsetnya dibalik ya. Ya. Nge-YouTube itu mau bukan. cari apa nih gitu di YouTube. Kalau misalnya kita berpikirnya nge-YouTube itu mau cari duit, nggak kena ya gitu ya. Justru kalau kita menyalurkan Kita nggak hobi, tahu waktunya itu kapan gitu. Waktu naiknya kapan itu dia bisa Ada ditebak. yang cepet, ada juga yang lama, itu tergantung. Nggak bisa ditebak sih kalau soal. nyangka nggak sih bisa nyampe 1 bulan tuh 1,5 juta gitu? Kalau untuk naik sih, kalau aku sebenarnya nyangka. Tapi yang buat nggak nyangka itu Meledak bakal bisa waktunya secepat itu. ini. Aku memang udah ada target itu di Di akhir akhir tahun tahun. ini. Itu harus apapun yang aku lakuin harus bisa naik. Cak mana cara menuju uang Palembang ya? Kalau Kak Marhen kan memang berjuang banget untuk mendapatkan subscriber. Dia memang mempromosikan menunya dengan apa istilahnya broadcast ya Kak ya. Broadcast ke apa, ke grup-grup WA, ke Instagram, ke teman-teman. Memang aku tahu banget perjuangan Pak Marhen. Tapi kalau untuk dari sisi lagu sendiri sih kan lumayan tuh 1 bulan 1,5 juta gitu. Itu angka yang sangat luar biasa ya, untuk fantastis banget itu. Itu
itu Itu juga cara promosinya Cak Mano tuh wong Palembang tuh. Memang itu Cak Kak Marhen apa kalau Cak Mano? dari aku sih sebenarnya nggak ada promosi nih. Iya. Itu mungkin Alami ya. imbalan Tuhan ke kami karena ikhlas. Karena kita Sebenarnya alhamdulillah belum mikirin uang di waktu itu belum. upload terus pokoknya. Upload. Ada yang Berarti nonton sehari atau yang nggak berapa nonton kali? up. Sehari berapa kali ngupload? Kalau di waktu itu Satu. setiap hari. Setiap Di hari waktu video. itu, sehari sekali. Berarti Satu 30 hari itu 30 video. 30 di video. waktu itu tapi Terus karena- Indah nyanyi terus Ya. tiap hari Indah nyanyi dan itu apa ngegitar, Ada ngasih yang harus- gitar. Wah, Kita bagus. sambil juga live musik di kafe-kafe malamnya. Wow, jadi pagi siang Kita take ya take, untuk di YouTube. malamnya cari duit itu. Wow. Dan pernah belajar nggak sih sekolah musik kayak atau apa gitu? Kalau dari aku sih, aku kalau untuk belajar di tempat yang gimana ya, bener-bener pendidikan musik itu kayaknya belum pernah. Berapa usia Rio? Kalau aku sih 27 sekarang. 27 Indah? Udah 25. 25. Jangan banyak ya. Sama kamarnya Kalau 25. kalau kamarnya 26 sisanya. Wow, ini adalah contoh-contoh ya, bener-bener banget ya. Nah, terus kan orang berpikir nih, YouTube tuh bisa buat kita menjadi kaya. Kapan ungkapan itu bisa kita rasakan? Ketika udah 1 bulan 1,5 juta atau pas baru 2 bulan YouTube kita udah dapat penghasilan, itu gimana? Kalau di YouTube ini, sepengetahuan aku nih, Mbak, itu nggak bisa diprediksi semuanya, baik itu penghasilan, baik itu pencapaian subscriber dan juga penonton. Kadang yang menurut kita videonya jelek nih, Banyak yang nonton. Banyak yang yang nonton. nonton. Kadang yang udah kita kerjain semaksimal Full. mungkin, promosi dan yang lain-lain, pokoknya sudah maksimal, Nontonnya sedikit. penontonnya sedikit. Bukan cara tadi bilangnya promosi. Emang promosinya seperti apa yang kalian lakukan? Enggak, contoh. Oh, Kadang- contoh. Kadang sudah promosi masih view-nya kecil gitu. Promosinya ya salah satu hal kecil kayak kata Mbak Kak tadi, Kak Marhen, Marhen kan share di group iya. itu aku tiap hari tuh di apa digangguin. Jangan lupa subscribe gitu. Tiap hari digangguin. Nih orang gangguin mulu kayak sampai berpikir itu gitu kadang kan. ada yang berpikir gitu. Heeh. Kadang teman-teman sendiri malah, apa sih ini? Ganggu. Iya, heeh. Kadang pakai akun fake lagi komen jelek. Nah, gitu ada yang gitu. Gitu. Nah, jadi naik itu tinggal imbalan dari Yang Maha Kuasa lah. Imbalan kalau kita ngerjainnya Konsisten tulus, mungkin. nanti bakal ada imbalannya. Itu sih Berarti prinsip memang aku. sehari satu lagu, Satu video. sehari satu video. Kalau Kak Marhen sehari satu video juga. Pokoknya dalam 1 minggu itu kadang 2, seminimalnya Karena 1 lah. kerja tadi ya, Kak. Iya. Ya, kerja dan badan juga ya, Kak. Iya. Naik berapa kilo Kak? Gara-gara Konten makan kan. penasaran kalian, jangan lupa ya. Kalian subscribe di YouTube-nya Marhen 99 dan bisa ngelihat bagaimana keseruan dari seorang Marhen yang kalau kita lihat di kantor adalah sosok pemimpin yang wow, yang banget di bawah banget, tapi ketika udah berhadapan dengan meja makan, rakus. Bercanda. Jangan lupa nonton dan Indah juga Indah. Nah, lagu Indah nih aku lihat sangat-sangat fantastis ya penontonnya ya. Bahkan penyanyi aslinya kalah. Nah, pernah nggak pelanggaran hak cipta dengan penyanyi atau memang kita menghubungi penyanyi aslinya untuk kita membuat cover itu enggak? Mungkin kalau sekarang kita memang udah ada yang handle untuk coveran, jadi untuk izinnya mungkin udah Nggak ada aman, masalah. insyaallah. Tapi pertama-tama udah ada sempat Mungkin kejadian kalau untuk di atau awal gimana? ada beberapa mungkin kita lagu-lagu yang memang ada kendala di klaim hak cipta atau copyright Iya, tadi. karena kan Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah pengalaman aku YouTube kan aku udah tuh terus ditolak gara-gara katanya klaim hak cipta. karena kan di awal niatnya kan cover dulu, belum mikir ke klaim-klaim segala macam. Apa bedanya cover itu bagian depannya doang atau gimana? Cover itu kita menyanyikan lagu, orang punya lagu kita nyanyi lagi itu di cover. Oke, dengan gaya khas, Bawakan ulang. dengan gaya kita sendiri ya, dan Iya. itu nggak kena copyright juga. Kalau dari kita YouTube udah ya? dapat lisensi izinnya, alhamdulillah. Oh, mahal nggak sih Ndah dapat lisensi izin itu Ndah? Kalau itu sih Indah kurang paham, karena kan memang yang atur udah tim semua Dari yang tim atur. semua. Wow, 1 tahun udah dapat penghasilan ratusan juta ya? Katanya tadi bisik-bisik tetangga. Alhamdulillah. 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 Dan 1 juta, ratusan juta itu 3 digit itu dalam jangka waktu bulanan ya dibayar sama YouTube ya? Iya. Bulanan. Kalau di YouTube sih sistemnya dia gini, bayarannya nggak langsung ke rekening nih. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu itu dari YouTube itu nanti dia ada
rekening YouTube itu namanya AdSense. Ya, Jadi Google. dari YouTube masuk ke AdSense, nanti Dari- dari AdSense baru masuk ke rekening kita. Wow. Sistemnya gitu. Pertama kali dapat berapa? Boleh nggak tahu? Aduh, Pertama kalau kali pertama nih. kali dapat mungkin Kalau pertama kali 2.000, 5.000 sebulan itu. Bisa- Oke. bisa Itu berapa memparkir. penonton itu 2.000 5.000 itu biasanya? Kalau kami sih nggak sepesat Kak Pak Marhen. Marhen. Oh. Karena kami nggak pernah itu dalam sebulan itu ada video yang sampai Langsung naik 300 lebih. ribu dalam satu Itu- bulan. Oke. Itu Wow. sangat sulit bagi kami, Wow. nggak bakal bisa gitu di waktu Wow. itu. Nah, Wow. tapi di sekarang aja gitu yang udah mulai capai sehari 100.000 atau 200.000 Dan tuh khas banget setelah ya naik. Indah ini ya. punya Saya pernah suara. lihat di ini YouTube-nya dia, dia upload 7 menit itu 845 yang nonton. 7 menit. Wow. Aku langsung screenshot kirim nama dia, luar biasa. 7 Apa menit. maksud aku tuh bisa seperti itu tuh bagaimana sih? Sebenarnya kalau dibilang kok bisa naik itu kan benar tadi kata Karyo, naiknya kapan, waktunya kita tuh nggak bisa ditebak. Apa karena memang Video mana yang subscribe-nya booming? yang banyak, karena subscribe banyak kan Enggak, dukung kita- banyak ini. Awal kan memang belum 1,5, view-nya memang belum sampai ratusan ribu. Setelah 1,5 baru ratusan ribu. Oke. Nah, kalau Kak Marhen pernah pengalaman berapa jam bisa nyampe tinggi itu? Jalan 10 hari itu normal 2.000. 10 hari nggak jam gitu ya, Kak ya? Heeh. Iya. Ada pernah kejadian itu satu malam itu 20.000 berturut-turut sampai 3 malam. Jadi 3 malam Penambahannya itu ya? Penambahannya sampai 60, jadinya 60.000. Wow. Begitu saya, jadi ya karena YouTuber baru ya Mbak ya. Makanya Baru kalau berapa pas- lama Kak Marhen? Emang baru berapa lama kalau boleh tahu? sebulan setengah. Sebulan setengah udah nyampe di angka 200.000. 300.000. Heeh. Iya, tapi Penonton. kalau yang kemarinnya memang sudah ada, cuma vakum ya. Oke. Begitu ada ngobrol-ngobrol sama kawan, cerita YouTube, aku pikir kenapa aku tidak bikin sendiri kan video. Jadi sekarang kalau bangun tidur itu yang pertama aku pegang tuh HP. Aku Langsung lihat ngecek. Nyeru. Bangun berapa tidur. banyak yang nonton. Biasanya kalau kita bangun tidur ngeceknya WA yang masuk apa aja. Ini ternyata yang dibuka oleh YouTube. Pak Marhen duluan YouTube Iya. ya. tapi benar-benar sama aku juga gitu. Bener ya? Iya kan? Oke. Ngecek insight nih, naik atau turun. Kalau naik seneng, kalau turun aduh. Nah, Oke. gitu. Pernah ngomong sama kawan, dikitnya yang nonton aku ini 1.000. Dia ngomong, 1.000 dikit, Kak. Mak. nyari 1.000 itu tidak mudah katanya. Jadi aku, Nah, oh iya. Pojiku 1.000 sedikit bagi seorang Iya. Marhen yang memang ada target itu ya Kak ya. Iya, jadi luar biasa. Pokoknya Mbak Dewi, ini pengalaman ya. Mungkin Mbak Indah juga bisa pengalaman. Memang benar, begitu video itu kita upload ke YouTube, itu sudah benar-benar masyarakat yang menilai. Kita tidak bisa turut-turut ikut-ikut lagi. Kalaupun memang kata Ari tadi, kita sudah maksimal, ini video bagus dan bakalnya banyak yang nonton. Begitu kita upload, biasa-biasa. Dan bagus untuk kita belum tentu bagus untuk Iya. penonton. Gitu, Kompak Mbak Dewi. mereka jawab, bagus untuk kita belum Jadi tentu yang, bagus untuk yang pastinya, penonton. kalau sudah kita lempar ke publik itu, kita harus siap menerima Kritik, koreksi, ya, Kak, ya. Kadang-kadang juga waktu makan tuh tidak enak makan, ingat kritik gitu kan. Oke. Apa Kak pernah pengalaman dikritik sampai sepedas apa? Dia kritik tuh, misal contoh ini, kok misalnya makannya tidak pakai sendok. Oh, udah pakai bismillah. kan. Hal-hal yang kecil-kecil gitu ya Kak ya. Terus Oke. itu aku lihat sudah makan tidak cuci tangan katanya, padahal Oke. mungkin kita Di cut kan, kantor. kita cuci mungkin nggak masuk. gitu. Dan itu kita jelaskan juga di bagian komentar gitu ya. Ya kadang-kadang ya memang itu kita lihat ya kita jawab apa adanya kan. Oke. Tapi memang jujur apa yang dikomen sama orang-orang itu walaupun kita kayak Benar. biasa-biasa tapi Pikiran. terasa di sini sampai sini. Masuk Terasa. kayak Dan aku pun juga pernah dikomplain sih kalau podcast kayak gini kan dengan bahasa, dan memang itu udah memang kita jadikan apa sih batu loncatan lucutan kita juga untuk supaya berubah gitu ya Ya. Kak ya. Karena memang YouTube-nya adalah penilaian secara langsung gitu ya. Ya, Mbak, Tanpa benar. embel-embel Ya. dan semua orang bisa melihat dan terbuka sekali ya Pak ya. Sangat terbuka. Oke. Nah, nih untuk menginspirasi orang-orang nih. Kalau Mbak Indah sendiri ada nggak sih tokoh yang pengen Mbak Indah, aku pengen jadi seperti ini sih, kayak gitu, aku pengen seperti ini sih, atau nanti targetku seperti ini gitu, ada nggak kalau Mbak Indah? Nggak ada. Orangnya pengen, kalau anakku nih ya,
aku pengen mah kayak jadi Hatta Halilintar gitu kan, karena memang bagus, terus apa di pot. Nah kalau Mbak Indah sendiri pengen, ada nggak tokoh-tokoh yang pengen kayak gini gitu, ada nggak sih ke YouTube ini? Kalau tokoh sih lebih ke, karena aku penyanyi, mungkin lebih ke penyanyi ya. Mungkin kalau sekarang kan Indah mungkin dikenalnya di Palembang atau di luar Palembang, mungkin nanti pengen kayak Anggun bisa keluar di go internasional, dikenal di luar, itu cita-cita juga. Berarti udah punya pengagum ya, udah punya penggemar ya Indah ya. Pernah nggak sih dikasih surat cinta gitu pas jalan? Kalau "Aduh, itu Mbak Indah," belum. gitu. Mungkin kalau diajak foto tuh kemarin pas Rijaya Expo dikasih kue, dikasih brownies. Ada Pas yang lagi nganterin. jalan-jalan gitu Enggak, ya? Abis nyanyi di acara Sejarah Expo, ke backstage dia ngajak foto, terus dikasih ini Mbak katanya. ini Itu jadi- pertama kali tuh dikasih. Oke, itu pertama kali dikasih dan itu inget ya. Kalau Kak Ingat Marhen banget. sendiri udah ngerasa udah sampai seperti artis nggak sih? Artis YouTube. Kalau aku tuh kemarin kan sempat ngomong-ngomong nih sama kawan-kawan masalah cerita mukbang. Terus banyak kawan yang nyaran ke, misal contoh tuh makan mie 20 bungkus, misalnya nasinya sebaskom. Nah, aku ngomong bahwa aku tidak mau seperti itu. Aku Iya. ini mau melihatkan di mana aku makan, inilah aku makan cara Natural, aku makan. Stylenya kita. Iya, jadi tidak gitu ada yang ya. aku tiru dan aku tidak menyiksa diri aku Nah, dengan oke. apa yang aku makan. Ya batas aku makan sepiring ya sudah sepiring. Senyaman kita baik Iya, kalau bahasa Palembang memang kayak dengan gaya tujuannya kita. Bukannya karena nak ngetop, bukan. Cuma kita berharap dengan ada video-video YouTube yang kita buat itu, sehingga masyarakat khususnya Indonesia lah tahu bahwa di Palembang ini luar biasa banyak kuliner dan rasanya tuh Harus nyicip pindang. sangat rugi kalau tidak ada makan Kalau ke Palembang di tuh Palembang. Oke, menggali apa istilahnya pariwisata di Palembang, kulinernya Benar. sangat bervariasi dan Ya, kaya ya Kak apalagi ya. kan sekarang kan Mbak Dewi ya, dampak dari Covid kemarin kan Tak luar makan biasa Mbak. ya. Iya. Untuk pedagang kecil segala macam kan. Membantu UMKM ya Kak ya. Mungkin dengan video-video kita makan itu bisa mengangkat UMKM, ekonomi rakyat, kuliner-kuliner masyarakat itu bisa diketahui masyarakat luar, sehingga banyak pendatang tuh yang makan di sini. Dan jangan takut, makan makanan itu tidak ada mahal-mahalnya. Iya. Dan gampang. memang Kak Marhen itu nyari makanan justru yang murah meriah yang pengennya. meriah. Murah meriah dan merakyat. Itu Iya, yang benar. kulihat ya, Iya. videonya tuh memang sangat merakyat sekali ya, bukan Benar, dia Kak. restoran yang mewah, Iya. bukan yang harganya mahal. Justru dia pengen langsung musik. Iya, karena tidak seluruh wisata yang datang ke sini Wong kayo. Wong kayo. Contoh ada satu daerah yang jual pempek ya. Nah, itu ada namanya kayak kampung pempek. Itu pernah aku makan juga di situ. Di situ luar biasa antusias. Itu pempeknya bisa di harga 1.300. Ada yang di harga 1.600. Jadi dan rasanya juga tidak ada kalah-kalahnya ya. Nah, Dan lemak juga ya, jadi kalau wong-wong ke Palembang. yang punya duit, maaf ya, yang punya duit tanggung pun dia Bisa berani makan. ke situ. Dan Palembang juga tidak ada cuman restoran-restoran terkenal seperti yang disebut-sebut uang banyak di bandara, di mana gitu kayak. Apalagi yang paling lemah itu kita makan makanan Palembang pempek sambil denger lagu Mbak Indah. akor. Akor nih, Akor itu. pacak nih kemarin. Nah, kita bicara cover ya. Sulit nggak sih? Sulit lah bikin cover atau nyanyi lagu senianan yang penyanyinya? Karena kan pasti wong kayak lagu Tiara kan, wong pasti taunya Chris. Ternyata ketika dia dengar ini adalah Indah. Ada nggak sih karakter khusus yang Indah ciptakan dari suara Indah atau musiknya kah atau apa gitu? Kalau kita sih Indah kebetulan sama Kak Aryo kan, kalau untuk original songnya itu full band. Kalau Indah sama Kak Aryo gitar akustik, jadi kita akustikan berdua. Jadi kalau karakternya Indah sama Aryo pasti akustikan, jadi Indah akustik. vokal, Aryo gitar. Jadi nggak banyak banget alat musik ya, kalau Ah. akustik itu cukup gitar aja gitu ya. Wow. Untuk menjiwai lagu Indah butuh waktu berapa lama? Bisa. Mungkin kalau bukan ke menjiwai, kalau Indah lebih dengerin dulu, misalkan kata Kak Aryo, Indah kita take lagu ini, misalkan malam dikasih, didengerin, kita kan biasa take-nya tuh di jam 10, mungkin nanti pas jam 10 udah kita, jadi waktu untuk dengerin lagu itu misalkan malamnya dikasih, jadi waktu malam sampai pagi
langsung di take ulang, langsung dibuat lagi untuk di-upload di YouTube. Tapi suara Indah tuh berarti tiap hari bagus terus ya? Ya kan aku jangan ngebayangin yo. Dari pagi sampai siang nyanyi di kafe, malam ngembek di YouTube. Jadi cak mana Indah untuk memelihara suara, memelihara merawat. Kalau dulu sih mungkin belum terlalu paham kan cak mana suara tuh biar tetap enak, misalkan tidak serak atau cak mana. Kalau sekarang kan mungkin kemarin juga lah pernah sempat hilang suaranya, hilangnya. Gara-garanya nyanyi terus itu ya? Apa Mungkin capek? kecapean juga, mungkin faktor pola makan. Mungkin aku juga tidak mantang makannya kan es laju, misalkan gorengan laju. Tapi kalau sekarang kan mungkin lah mulai sadar karena dituntut juga harus upload di YouTube. Dan tiap hari sampai sekarang ya Ndak? Tiap Kalau hari? sekarang mungkin karena terhalang ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan dulu. Jadi mungkin kalau upload tiap hari mungkin sekarang udah berkurang, mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Paling diatur ya pola makan, istirahat yang cukup. Kalau sekarang. Caknya Indah Samurio nih lah kelemahan di YouTube ya, jadi nak pegawai lagi ya. Dalam hal karir lagi asik banget. Kalau Pak Marhen kan memang adalah sudah ASN ya Kak ya, sudah ASN dengan jabatan yang bagus dan memang menjalankan YouTube-nya adalah hobi ya Kak ya, hobi yang pengen dia salurkan. Nah kalau Indah dan Rio kan mungkin agak beda ya, karena ini memang satu hobi yang memang justru sangat menghasilkan dan jadi penghasilan justru kan ya. Nah kepikir nggak sih nanti mau kerja lagi atau pengen fokus di YouTube lah kayak itu? Rio? Kalau Rio? Kalau dari aku sih, kalau mau kerja sih sebenarnya pengen. Nak jadi pegawai bank? Nah, tapi mungkin belum ketemu gaweannya. Yang memang pengen pegawai di Kebenaran aku kuliah dulu jurusan guru, mungkin pengen nak jadi guru. daftar CPNS guru kayak itu mungkin ya kayak gitu. Jadi guru. Karena YouTube itu kita tidak tahu kapan redupnya. Ya. Kita kan tidak tahu kapan naiknya nih. Dan sebaliknya lagi kita tidak tahu kapan redupnya kayak gitu. Berarti kita harus tetap punya pegangan untuk Ya. kerjaan utama ya. Oke. Berarti orang tua tidak ada nak nyuruh, pegawai tidak Tidak terlalu menuntut pegawai dan juga terlalu menuntut main YouTube. Lakukan apa yang kamu senang kayak itu. Agak ada imbalannya dewek. Oke, Lebih kayak itu. keren. Kalau Indah Dewek nah, kalau Indah Dewek disuruh mbak pegawai. Kalau Indah kan memang pernah pegawai juga dulu. Oh pernah pegawai dulu, pegawai di mana dah? Indah pernah ngajar juga dulu. Guru sama-sama guru. Tapi jurusannya Indah bukan guru kemarin. Jurusan? Indah jurusan sistem informasi, ilmu komputer. Oke, S1. Ya. Oke, jadi pengen memang bercita-cita cuma ngajar juga gitu ya? Kebetulan memang kebagiannya ada yang nawarin dah ngajar. Ayo kan memang belum ke YouTube kan belum, masih jauh itu belum kenal ke Haryo. Sempat juga pegawai di CV, di PT-PT. Oh, sempat pegawai juga sebelum tapi memang ini ya? kayaknya bukan di situ, kayaknya kurang ngerasa tidak cocok ya. Nggak cocok gitu. Tapi ketika udah nyanyi depan mic udah kayaknya udah lupa gitu ya Nda ya. Oke. Nah, kalau Kak Marhen ya dari nge-YouTube ini Kakak pengennya tetap dikembangkan atau pengen anak-anakku nih melebihi aku pengen cak ini juga atau cak mana Kak? Pokoknya kalau dalam dunianya YouTube itu Nggak ada matinya Kak ya? nggak ada matinya, silakan. Sebenarnya siapapun uang itu yang dia sudah bisa buka YouTube, banyak dia udah sadar sebenarnya dia sudah punya channel. Oke. Jadi kadang-kadang juga biasa-biasa tuh kadang-kadang ada yang rekam kirim tahu-tahu ngetok kayak gitu. Iya. Mungkin setelah itu perlu belajar lagi ya. Kalau aku sejauh ini memang benar-benar amatir. Otodidak ya Kak Iya, ya? aku coba kirim, kirim. Ternyata bagus Kak ya? Iya, suruh kawan ngecek buka YouTube ada nama apa enggak? Ada. Oh, artinya untuk buka YouTube itu tidak sulit. Iya. Nah, tinggal pasar lah yang nerima gitu, itu bisa nerima tidak. Jadi istilahnya tuh kalau kita menjalankan atau ikut dalam YouTube ini jangan bermimpi untuk melakukan hal besar ya. Ya, Lakukanlah hal kecil-kecil depan mata gitu kayak kayak. Indah ini kan benar-benar yang terjadinya kan seleksi alam. Iya, satu Seleksi alam bukannya suatu kompetisi, dia berbuat, dia nyanyi, diupload, pasar terima. Nah, mungkin kalau dalam kompetisi mungkin belum tentu dia jadi juara satu. Iya.
Tapi begitu dia upload, itu benar-benar alam yang menilai. Mereka suka atau tidak suka. Kadang-kadang juga ada kontestan. Ini ada yang juara satu. Malah Tapi jahat kan yang baru lain gitu ay. ada wajar dia juara Apalagi kan satu. tuh dibayar. Iya. Ujung zaman dingin. Dah. Benar-benar. Ini kalau benar-benar ini sekarang Mak Ketum Marhen itu seleksi alam, Pak. Benar. Jadi benar-benar murni. Iya. Benar-benar masyarakat yang hingonyo, Menilai. yang menikmati. Dan cakupannya sangat luas dunia. Dunialah yang menilai. Jangan sampai Kayak- akhirat, ngeri Iya. aku dengernya. Bisa contoh ya, itu yang video aku makan tuh, aku juga dari historinya itu India. Aku tidak pernah terpikir bahwa ada muku aku di dunia sampai ke India. Rupanya jangkauan YouTube ini luar biasa. Dan mereka bisa nerima, kayak Indah misalnya kan. Mungkin di luar sana sudah mulai dengar ya, tanpa disadari karena sering upload, dia kan meningkat kan, sering tampil. Nah di situ aja timbulnya kita. Kayak mana ya kalau soal rasul terkenal itu sebenarnya bukan tujuan. Kalau aku ya jujur, prinsipnya pengen membantu, mengeksplor aja ya, kayak hobi aja masyarakat, tadi ya. sehingga dunia luar itu tahu bahwa di Palembang ini Banyak makanan. Jadi aku juga selaku aparatur negara juga menunjang program pemerintah untuk memajukan UMKM, terus makan makanan, pedagang kecil. Terlepas dari situ, kalaupun memang masyarakat nerimo dengan jumlah penonton yang banyak, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang pastinya aku berusaha untuk tidak berhenti berbuat. Oke. Akan dan- kuberikan yang bisa kepadamu. Rasa balik ke 10 tahun yang lalu, jangan ngerayu begini. Nah, bicara soal penghasilan nih. Dari tadi kita ngomong masalah enak-enak banget. Nah, Indah sendiri nih. Pernah tadi bisik-bisik di belakang layar katanya penghasilan Indah sama Rio nih nyampe 3 digit ya, sampai ratusan juta ya. Nah, angka segitu dicapai masuk di bulan keberapa dah? Mungkin dalam beberapa bulan belakangan, tiga atau 2 bulan belakangan, karena Maksudnya 7 bulan, 8 bulan setelah YouTube atau kan tidak 2 bulan yang kemarin, karena di Setelah 1 awal-awal tahun. itu kayak kata aku deh di awal-awal 1000, itu 2000, 5.000, 2.000 sebulan. berarti setahun lah ya? Iya. Oh, setahun panen sampai ratusan juta, hampir 1 M. Agak ngeri ngomongnya. Amin. Tapi itulah penonton yang terjadi, bahwa kita juga nggak tahu ya, ternyata memang dari yang kata kita cuma sekedar hobi, ternyata menghasilkan penghasilan sampai ratusan juta ya Anda ya. Dan kita juga kaget ya pas melihat tabungan dikirim itu ya dari Google ya. Nah itu uangnya di apa Indah kalau Indah? Kebetulan kan kita ngelolanya berdua. Oke, Jadi kita simpen duitnya kan, karena memang tadi kata Kak Aryo udah pernah ngomong kapan redupnya kita nggak tahu. Jadi simpan dalam satu disimpan tabungan. baik-baik, Nah, kayak uang caknya tukang berdua tuh. Termasuk ngasih mama, ngasih papa, atau beli mobil atau beli rumah nggak? Kalau beli mobil sama rumah kayaknya belum sih. Belum ya. Kasih orang tua dulu. Tiap bulan MM-an. Mbak Nah, Dewi, kalau untuk Pak Marhen sendiri, Pak, nyangka sebelum nggak? ini, belum ngobrolnya terlalu jauh. Ya, Dari tadi Mbak Dewi kelepasan kayak lupa dengan kita nawarin minum. Kalau Nah, lajulah. Coba dulu kita minum. Kaget suara Indah Dan teman-teman, minumnya Minum caknya yang lain. lemah, abang merah kuning hijau, dan kita ada di Roka Cafe. Roka Cafe Roka and Cafe Resto. ini adanya di Jalan Demang Lebar Daun ya. Tempatnya lihat sendiri nih, sangat cozy banget. Luar biasa. Luar biasa, mewah. Menunya pun murah-murah, dari kalau makan tadi dari mulai harganya 30.000 sampai yang paling mahal 85.000 ya. Nah, Cak ini kan ada pempek, Iya. ada makanan-makanan Cak, makanan barat itu ya. Itu katanya apa tadi Nda? Fishing plate. Apa? Fishing plate. Fishing place. Dan Fishing ini platter. ada makanan, apa minuman abang, kuning, hijau, coklat, merah. Dan makannya lebih murah, minumannya dari harga 20.000-an dah lah Cak, kamu minum di sini. Ya. Jadi jangan takut, Mbak, ya. Jangan Iya, takut Bagaya di dikit sini. kita Cak wong kayo. Harga murah, Tempatnya tapi lemah. tempatnya cozy, tapi lah dapat Bagaya wong kayo, tinggal selfie, Iya. posting di Instagram Caca, Dewi, lado di mana, ujung.
Dan sekarang memang daerah KKP ini memberikan diskon diskon Iya, sampai 10%. Nah, lah 20.000 di diskon pula. Aku nak dibawa balik untuk mertua. Ada yang ini, Beb, kata Palembang. yang prasmanan juga ada Mbak ya. Nah, yo prasmanan. Cak kami nih nah kan. Wong Palembang tapi diunjuk makan wong Barat ada menu-menu untuk international food, ada menu-menu tradisional food. Jadi Terus katanya kalau malam ini ada live musik juga. nah, ada live musik, macam nyari cewek banyak di kalau sini. yang belum punya. Yang Kalau yang punya punya jangan. Kalau yang lah punya, bawalah pasangannya ke sini. Istrinya, anaknya. Nah, murah-murah Murah Pak. meriah. Tidak Yang nak nguras nyanyi. kantong Pak. Iya, yang nak nyanyi. Indah juga nih dulunya pernah nyanyi di sini juga. Iya. Nah, istilahnya tuh tempatnya juga enak, luas, parkirnya juga luas nih. Iya. Nah, cuma lah kami di sini nah bergaya kan caung kayo biasa. Kita podcast di dalam kantor ya Kak di Iya. kantor Obama di Jalan Bang Raya. Sekarang kita coba podcast di outdoor. Dan memang kami nyubo-nyubo ternyata nemen kami bakal ke sini kaget. Iya. Jangan deh. Asli guys, murah nian. Kalau tidak percaya cobalah teh. Cak mana dah rasa abang-abang itu apa dia dah yang dimakan? Ini tadi strawberry mojito. Oh, strawberry Mojito. Rasanya agak-agak masam-masam manis itu ya. Dah ini alhamdulillah manis. Enak. Oh, manis. Strawberry-nya Wow, manis. Strawberry manis. Nah, kalau yang coklat itu apa yang dimakan tuh? Ini Cokomil. coklat Cokomil. Wow. Ini minuman terdepes sih setiap aku kesini pasti. Kesini pasti dia minum itu. Pasti. Nah, coba diminum dulu, apa ada rasanya tuh? Wah, jangan dihabiskan. Kejiwaan laparnya. Luar biasa. Luar biasa kan? Nah, Cak Pak Marhen memang dia ngurusi badan. Jadi memang dikasih yang agak-agak slim-slim, agak asam-asam. Iya. Tapi hidupnya lah manis gara-gara di YouTube. Cak mana Pak rasanya Pak? Ngapa jauh ya dimakan Pak itu Pak? Mungkin selesai acara nih baru kita makan lagi. Ya ke badan. Nah, dah sama Rio nih. Uang kan kalau nge-YouTube pasti dipikirnya solid. Lamo, ada tips tidak sih untuk para YouTuber muda di Palembang yang pengen punya penghasilan Cak Indah sama Rio? Apa tips yang harus dilakukan Kalau dari supaya Kak Rio? cepat naik daun? Kalau dari aku sih pokoknya konten itu kamu gawe ke semaksimal mungkin, Mhm. setulus mungkin. Oke. Karena yang menurut kita bagus deh belum tentu menurut uang. Nah, jadi gawe itu yang bagus. Karena kalau menurut kita jelek, sama menurut uang kayak itu. Nah, Oke. jadi gawe lah bagus mungkin. Jangan bosan Itulah tips. untuk berkarya gitu ya. ya. Istilahnya tuh terus dan terus ya, cubo ya. Benar. Kalau si kok dari tonton uang, buat lagi sampai Buat banyak yang nonton ya. Nah, kalau untuk Pak Marhen sendiri Pak, ada nggak tips-tipsnya? Pak Marhen kan saya lihat sangat melesat ya dalam jangka waktu cuma 1 bulan. Sudah langsung bisa apa istilahnya tuh apa sih monep ya kalau istilah YouTube Monetize. monetize. Nah, istilahnya itu kan sudah bisa langsung monetize kayak gitu. Ada nggak sih Pak tipsnya Pak untuk para YouTuber muda di Palembang Pak? Pokoknya intinya jangan berhenti berbuat, biarlah masyarakat yang menilai. Oke. Apa yang kita lakukan, boleh kita rekam, boleh kita upload. Dan hal-hal yang kecil aja ya Pak ya di sekitar Iya, kita ya. Yang kalau menurut aku yang kegiatan rutinitas ya. Oke. Rutinitas yang kita lakukan ini mungkin orang senang melihat rutinitas kita itu. Misalnya bangun pagi apa yang kita lakukan, apa ya upload. Oke, yang mungkin ada masyarakat senang nonton kegiatan kita itu, mungkin hidupnya kayaknya santai Seru nih. seru, gitu. yang justru kita anggap biasa bisa menjadi luar biasa Iya, bagi dan orang lain yang jangan nonton. sampai melakukan aksi-aksi yang berharap YouTube kita naik. Banyak kita lihat di media kan, ada yang mati, ada yang pengen buat konten akhirnya dilindas truk, ada yang Makan batu. iya, makan batu giginya patah-patah. Buatlah konten yang memang jati diri kita. Jadi kita jalanin ini biarlah masyarakat yang menilai. Jadi istilahnya itu sama ya Pak ya, jangan berhenti untuk terus berkarya ya Pak ya. jangan berhenti, Oke. Nah, terus ada nggak sih komunitas YouTube yang bisa kalian saling gotong royong untuk bantu ngangkat subscribe? Ada nggak sih komunitas atau kumpul-kumpul nih atau anak-anak muda Palembang nih pengen gabung sama kalian? Ada nggak wadah untuk YouTuber seperti kalian? Kalau dari aku sih udah ganti. Ganti Komunitas ya? aku cuma Kak Marhen sini lah. Oh, cuma ketiga lah. Ay, kamu nih. Kami nak buat komunitas. Oh, aku pikir
ada komunitas khusus untuk youtuber yang pemula pengen belajar itu saling berbagi informasi itu udah kata apa memang rencananya pengen bikin? Kalau di Palembang belum. Ya, Oh, mungkin atau- dengan kami lah, mungkin suatu saat depannya bakal jadi wadah youtuber Oke. untuk Yang ada di kumpul, Palembang. sehingga bisa sama-sama punya aspirasi, Sama-sama belajar. Saling belajar, support. saling Oke. isi. Cak mana nak ngubungi kamu? Kage kalau misalnya ada nak belajar nih, aduh aku pengen kayak Kak Indah, aku pengen kayak Kak Marhen. Gimana cara menghubungi kalian? Nge-DM atau Boleh via YouTube atau gimana Kak? Atau kalian udah apa mau share apa gitu ke penonton Obama Klik? Enggak, Mungkin Indah Kalau memang Pengen nanya-nanya, nanya gitu. boleh via DM boleh. via DM langsung ke Boleh Instagram di ya. Nanti Instagram. kita tampilkan di halaman ini ya. Jadi bisa langsung nge-DM dan Iya, nanti boleh. Indah langsung yang ngejawab langsung ya. yang jawab. Begitu juga Kak Rio ya. Kalau Kak Marhen nih Kak, kalau misalnya kan biasanya kalau curhat itu kan sama kawan-kawan baik. Iya. Nah, ini kalau di luar kawan-kawan, aku pengen aja jadi Kak Marhen modal badan gemuk, nak pengen makan-makan juga, kayak itu naik. Cak Iya. mana cara ngubungi Kak Marhen Kak? sejauh ini aku respon baik dari Facebook, dari IG, apalagi WA. Nanti kita Jadi- cantumkan juga ya Kak ya, Ya. lihat aja di sini langsung ya Kak Ya, ya. Nanti ya. istilahnya siapapun kita sangat terbuka untuk sama-sama saling belajar Ya, ya, benar. sama-sama untuk saling berbagi Sharing. ilmu ya. Ya. Apalagi memang Palembang ini ternyata gudangnya banyak banget talenta-talenta yang sangat the best ya Kak ya. Apalagi salah satunya contohnya Indah ya. Indah memang salah satu YouTuber yang sangat diperhitungkan ya di Palembang dengan jumlah subscribe yang saya kira sangat wow sekali, 1,5 juta dalam jangka waktu 1 tahun ya. Dan Marhen, Kak Marhen 99 ya Kak ya, dengan Ya. ciri khas adalah kuliner. Kuliner. Dengan cuman 1 bulan hampir berapa? 296.000. Hampir 300-an Hampir 300-an ribu dalam jangka waktu 1 bulan ya Kak ya. 1 bulan. Wow, angka yang sangat fantastik ya. Ternyata dalam satu berkarya tuh jangan dulu untuk berpikir bermimpi besar dan melakukan hal yang besar ya Kak ya. Lakukan justru hal-hal yang kita anggap biasa dan bagi orang adalah menarik. Ya, Itu ya kuncinya. Dan Indah sendiri menjalankan rutinitas dia sebagai seorang penyanyi, ternyata dia kreasikan dalam video YouTube, suaranya diterima. Dari dentingan gitarnya Rio ya, ternyata nggak cuma bisa dinikmati para pengunjung kafe aja ya Nda ya, bahwa belahan dunia pun ternyata bisa menikmati suara Indah gitu ya dari YouTube tanpa perlu Indah mengeluarkan biaya besar untuk promosi, launching album segala macem. Dan begitu juga Kak Marhen ya. Dan aku juga berapa kali nih makan sama Kak Marhen, kalau memang makan berdua sama dia memang ada sense yang beda ya ketika melihat dia makan, yang Jadi semangat, keringetan, semangat, gestur tubuhnya tuh bener-bener Jadi lahap. jadi lahap. Nah, yang nak penasaran bisa langsung nonton, datang ke YouTube-nya Marhen 99 ya. Ya. Bisa lihat bagaimana keseruan dari seorang Marhen di depan kamera ketika dia nge-YouTube, dan bagaimana seorang Marhen ketika dia bekerja menghadapi para wajib pajak. Sangat-sangat beda-beda banget. Dan begitu juga Indah ya, begitu dia udah nyanyi, ini dia lagi tampilannya style, mukanya ceria, tapi ketika dia udah nyanyi lagu sedih, wow, bisa meremelek matanya aku lihat di YouTube. Saking menjiwai ya, memang menjiwai banget. Dan yang penasaran bisa langsung datang ya, nonton ke YouTube-nya Indah Yastami ya. Indah Yastami, bagaimana seorang Indah dengan dentingan gitar-gitarnya Kak Rio ya, yang memang sangat aduhai. Dan yang penasaran bisa menikmati secara gratis ya. Nah, terakhir nih untuk kalian semua, ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan nih untuk keluarga, mungkin untuk Indah ya, untuk keluarga, untuk para teman-teman, atau untuk para petinggi-petinggi di pemerintahan kita, YouTube ini sebaiknya digandeng atau gimana gitu, gimana Anda? Kalau Indah paling ke keluarga, ke teman-teman. Kalau ke keluarga, mungkin kan sekarang Indah sama Kak Arya udah buka jalannya nih Oke, di YouTube. Mungkin bisa diiringin, mungkin bisa dicoba, dicari mungkin hobinya apa, mungkin bisa dicoba dimulai dari YouTube. Siapa tahu rezekinya juga di situ. Jangan berpikir nak begawe habis lulus Ndai. Justru dari hati Boleh kita begawe pacar- juga. Begawe boleh, tapi kalau bisa- ada hobi, kalau Apa bisa susahnya? disalur ke apa salahnya? Itu salahnya. Nah,
untuk Marhen sendiri, Kak Marhen, apalagi Kak Marhen adalah salah satu seorang boleh dikatakan pejabat ya, besar ini nih. Saya nak nemu dia di kantor, banyak berapa lapis pengamanan. Nah, untuk seorang Pak Marhen nih, apa yang Pak Marhen harapkan dari pemerintah sendiri Pak terhadap keberadaan dari konten-konten dan para YouTuber-YouTuber yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan, Pak? Kalau menurut saya Mbak ya, alhamdulillah sekarang pemerintah kita ini sudah sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang namanya YouTube, Google. Digital. Ya, karena Digital ya. digital ya. Karena untuk penyampaian suatu informasi itu menggunakan YouTube, Google Sangat cepat itu ya, Pak, sangat ya? cepat Mbak. Jadi begitu kita sekali share sudah sekian ribu yang nonton. Enggak jadi ratusan, Ya, ribuan langsung jadi ya. makan masyarakat yang di desa pun tahu informasi. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah saya sangat mendukung Mbak. Itu pun juga saya lakukan, menginformasikan ke dunia luar. Karena kalau kita mau cuap-cuap, kalau saya Mbak tidak mungkin lah sampai suara ke India. Iya. Cuma berkat karena YouTube dunia luar tahu sehingga oh Indonesia khususnya kota Palembang ini loh begitu. Jadi saya sangat mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang sekarang ini gencar Mbak untuk pemberitaan, informasi segala macam. Apalagi kayak Mbak Dewi kan tahu lah kan, Iya. segala informasi itu dunia digital ini sudah sangat luar biasa Berkembang dan luar diminati oleh biasa. masyarakat. Dan memang YouTube ini nggak perlu biaya besar ya Pak Marhen Iya. ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya, bahwa cuman modal HP kalian bisa langsung mengekspresikan hobi kalian dan ditonton orang banyak ya. Jangan lupa kuota. Kuota. Oh, jangan lupa. Nggak bisa ngupload kalau nggak ada kuota. Itu yang saya. Modalnya kuota. Masih pakai duit ternyata. Oke, Obamers, tanpa terasa obrolan kita udah sangat luar biasa banget ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Rio, kepada Kak Indah, kepada Bapak. Tapi sejak nge-YouTube agak muda kelihatannya. Ubannya udah nggak kelihatan lagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada berbagi pengalaman dengan pemirsa dan penonton dari Obama Klik. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan manfaat bagi semua pembaca di Obama. Amin. Amin. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Obama. Dah.